Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafif Dakai Kaputra Santosa dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil percobaan saya terhadap hukum Ohm di rangkaian listrik DC. Oke, kita langsung saja ke laporannya. Kita percobaannya. Oke, rangkaian virtual lab seperti ini. Ini sudah saya lakukan. Saya tidak akan melakukannya lagi karena saya sudah lakukan di video sebelumnya. Saya sudah screenshot dan saya tempelkan di sini. Ini adalah hasilnya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Setelah selesai merangkai alat dalam virtual laboratory sesuai dengan desain percobaan di atas, peristiwa apa yang dapat Anda amati? Lihat ampermeter dan voltmeter pada virtual laboratory. Tuliskan minimal 2 peristiwa yang terjadi. Yang pertama, ini kita lihat bahwa voltmeter menunjukkan angka 3 volt dan juga ampermeter menunjukkan angka 0,6 ampere. Di sini bila kita menggunakan lampu sebagai resistor, karena di sini saya menggunakan resistor di rangkaian saya, maka lampu itu akan menyala. Nah, terlihat dari ampermeter di sini pengaruh dari kutub negatif ke kutub positif. Sebenarnya bila kita lihat di sini, ini terjadi pergerakan elektron dari kutub negatif dan juga kutub positif. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kutub negatif itu kelebihan elektron karena potensial mereka itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita analogikan, laju elektron itu seperti laju air di alam. Jadi misalnya laju air itu kan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Begitu juga elektron, sementara arus listrik itu kebalikannya dari arus elektron. Bila elektron mengalir dari sumbu elektron dari negatif ke positif, maka arus listrik mengalir. Kedua, dapatkah batu baterai dalam rangkaian Anda buat dinyatakan bekerja dalam rangkaian tertutup? Ya, baterai tersebut bekerja dalam rangkaian tertutup. Buktinya lampunya menyala dan di sini juga terbaca 3 volt dan juga 0,6 ampere. Ini membuktikan bahwa rangkaian ini bekerja karena voltmeter dan ampermeter itu hanya bekerja di rangkaian tertutup, berbeda dengan ohmmeter. Ohmmeter bekerja dalam rangkaian terbuka. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu rangkaian tertutup dan apa itu rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka adalah kalau misalnya kita beri saklar di sini, saklar ohm, saklar tidak menyala, itu namanya rangkaian terbuka. Kenapa disebut rangkaian terbuka? Karena rangkaian tersebut tidak memungkinkan adanya terjadi perpindahan elektron, sedangkan rangkaian tertutup itu rangkaian memungkinkan terjadinya perpindahan elektron. Apabila salah satu kabel yang menghubungkan resistor dengan sumber tegangan ada apa yang terjadi pada rangkaian? Yang akan terjadi apabila kita potong rangkaian di sini, kita potong, maka yang akan kita dapatkan adalah voltmeter 0, ampermeter 0. Dan bila ini menggunakan lampu ini tidak akan menyala. Kenapa? Karena tidak ada elektron dan arus listrik yang mengalir. Maka di sini pun tidak terbaca voltmeter dan ampermeternya. Karena voltmeter dan ampermeter harus berada di rangkaian tertutup. Rangkaian seri ini ada tabel rangkaian seri. Tegangan listriknya 1,5 volt, maka kita dapatkan kuota arus 0,1 ampere. Di sini kita gunakan tiga lampu identik, 5 ohm, 30 watt. Ini kita 6 volt, hasilnya 0,4 ampere, 9 volt dapatnya 0,6 ampere, 12 volt dapatnya 0,8 ampere. Kita lanjut ke rangkaian paralel. Di rangkaian paralel ini kita dapatkan 1,5 volt, kita dapatkan 0,9 ampere. Dari 3 volt kita dapatkan 1,8 ampere, dari 6 volt kita dapatkan 3,6 ampere, dari 9 volt kita dapatkan 5,4 ampere, dari 12 volt kita dapatkan 7,2 ampere. Di sini kita lihat dari rangkaian paralel ini lampunya bersinar sangat terang. Kenapa bisa demikian? Karena di rangkaian paralel itu tegangan di setiap lampu itu pasti sama. Jadi kalau tegangannya sama, maka sinarnya akan sama. Dan juga di rangkaian paralel ini akan cenderung lebih besar. Jadi lampu akan menyala lebih terang. Ini adalah screenshotan dari virtual lab-nya. Berdasarkan data percobaan grafik antar kuota arus di rangkaian seri, kita hitung gradiennya delta Y per delta X, maka ibaratkan 12 dibagi 0,8 hasilnya 15. Yang 9 dibagi 0,6 hasilnya 6 dibagi 0,4 hasilnya sama 15. Begitu seterusnya, maka didapatkan grafik yang konstan. Nih kita lihat tabel rangkaian paralel, 12 dibagi 7,2 itu 12 dibagi 5,4 itu 1,67. Maka kita ketahui bahwa hambatan total dari rangkaian paralel itu adalah 1,67. Sementara kita dapatkan dari rangkaian seri adalah 15 ohm. Nah, rangkaian paralel itu 1,67 ohm. Kita dapatkan grafik ini. Rangkaian seri itu memiliki grafik yang lebih kurang dibanding grafik yang paralel. Ini membuktikan bahwa hambatan seri itu bisa dibandingkan rangkaian paralel. Tapi
Tetapi arus dari rangkaian seri itu lebih kecil daripada rangkaian paralel. Kita lanjut ke yang nomor B. Bagaimana hubungan antara kuota arus listrik dan tegangan berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan dan grafik yang Anda buat. Pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada rangkaian selalu sama dimanapun. Sementara pada rangkaian paralel, arus yang mengalir itu berbeda setiap percabangannya. Arus yang masuk ke percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Arus yang masuk ke percabangan itu disesuaikan berapa arusnya ke setiap cabang tergantung dari misalnya hambatan. Tergantung nanti hasil dari arus kali ini misalkan voltase yang sama. Untuk tegangan pada rangkaian seri itu selalu berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena yang kita tahu arus yang sama sedangkan hambatan yang berbeda. Hambatan yang berbeda kita hasilkan hasilnya voltase. Ini berbeda jika kita menggunakan hambatan sejenis. Jika menggunakan hambatan yang berbeda, kita bisa menggunakan besar voltase baterai dibagi jumlah hambatan. Misalnya voltase itunya 9, lampunya ada 3 sejenis, maka kita bisa dapatkan voltase setiap lampunya adalah 9 dibagi 3, hasilnya 3 setiap lampunya. Dan sementara pada rangkaian paralel, tegangannya itu pasti sama di setiap masing-masing lampu, sama dengan tegangan pada hambatan totalnya. Jadi misalnya walaupun berbeda, hambatannya berbeda, nanti arusnya itu akan disesuaikan, yang penting voltasenya itu harus sama. Kalau misalnya di rangkaian paralel itu, dari dua grafik itu bisa kita dapatkan bahwa gradien dari grafik tersebut adalah hambatan dari rangkaian itu sendiri. Di sini kita nomor cek, kita bisa dapatkan nilai hambatan total dari seri adalah 15 ohm. Nah, dari grafik juga bisa kita ketahui bahwa hambatan dari suatu rangkaian itu sama dengan gradien dari grafiknya. Seperti misalnya hambatan dari rangkaian seri adalah 12 dibagi 0,8, hasilnya 15. Begitupun dengan yang paralel, 12 dibagi 7,2, hasilnya 1,67 ohm. Nomor D, kita buktikan bahwa gradien dari grafik itu mendekati hambatan dari rangkaian tersebut. Nomor E, bagaimana hubungan antara tegangan, kuota arus listrik, dan hambatan listrik berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan. Dari percobaan ini kita tahu bahwa hambatan R bisa diartikan sebagai pembagian antara voltase terhadap kuota arus, V per I. R sama dengan V per I. Kita langsung masuk ke perumusannya. Kita bisa dapatkan dari R sama dengan gradiennya V per I. Kita bisa dapatkan hambatan atau satuannya ohm. Untuk mendapatkan voltase kita bisa mendapatkan I kali R. Untuk mendapatkan arus kita bisa mendapatkan dari V per R. Inilah yang namanya hukum ohm. Kita langsung masuk kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan menggunakan virtual lab laboratorium yang telah Anda lakukan, apakah dugaan Anda terima? Ya, percobaan yang saya lakukan di virtual lab sudah sesuai dengan dugaan dan sesuai dengan hukum ohm. Lalu yang kedua, berikan kesimpulan juga rumus. Adapun beberapa kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari antara lain: 1. Hukum ohm. Adapun dari percobaan di atas didapat rumus V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, adalah kuota arus, dan R adalah besar hambatan. Hal ini sesuai dengan hukum ohm. Yang B, rangkaian seri. Rangkaian seri didapat beberapa kesimpulan. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Karena voltase di setiap hambatan itu berbeda, jadi kita harus bila kita ingin mendapatkan voltase totalnya, kita harus tambahkan voltase di setiap hambatan. Yang kedua adalah I atau arus. Dalam rangkaian seri, I itu dimanapun akan selalu sama. Kenapa? Karena tidak ada percabangan. Sesuai juga dengan hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Di sini maksudnya jika tidak ada percabangan, langsung aja totalnya itu. Untuk rangkaian seri, R sama dengan R1 sampai R2 sama dengan R3 dan seterusnya. Untuk rangkaian seri. Lalu kita masuk ke rangkaian paralel. Di sini rangkaian paralel kita bisa mendapatkan tegangannya dari V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3, di mana tegangan pada setiap hambatan itu pasti sama di setiap percabangan. Itulah alasan mengapa lampu disusun secara paralel, maka nyala lampu akan sama terangnya karena voltasenya sama. Yang kedua adalah arusnya. Arus di rangkaian paralel itu adalah I1 sama dengan
I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. Karena ada percabangan di sini. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Ya, jadi I akan masuk ke percabangan, nanti waktu keluarnya itu akan sama lagi. Tapi di setiap percabangan itu akan berbeda harusnya. Tapi bila ditambahkan I1, I2, I3 akan sama, iya, sesuai dengan I masuk atau I keluar. Sekarang R-nya, yang kita tahu karena kita tahu I sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I3, bila kita masukkan ke persamaan hambatannya pun sama. Jadi kita tahu kalau misalnya V nya itu sama, maka I nya berbeda. I sama dengan V per R. Nah, tapi karena V nya itu sama, maka kita itu jadi satu. Gitulah maksudnya. Jadi gitulah cara dapat hambatan total di rangkaian paralel. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.